Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ini adalah video perjalanan saya dalam mengumpulkan dana pensiun serta membahas tentang seluk-beluk pasar modal dan membahas tentang materi-materi yang berhubungan dengan investasi ya teman-teman. Hari ini hari Selasa 13 Agustus ya teman-teman. Kita cek IHSG hari ini naik ya 0,62%. Kita cek watchlist kita, OWK naik tinggi 24%. GEMS naik, TMK naik, Pegas naik. Pada naik ya di watchlist saya. Yang turun cuma JVFA ya. Oke. Kita akan membahas tentang housing crash ya teman-teman ya. Pertama-tama apa itu housing crash ya? Housing crash itu krisis pada rumah ya teman-teman ya. Jadi rumah itu sudah terlalu tinggi harganya dan akhirnya turun ya teman-teman. Apa penyebab housing crash ya teman-teman? Housing crash itu terjadi karena suku bunga di bank itu rendah teman-teman ya. Suku bunga di bank rendah dan akhirnya itu banyak dari orang-orang itu meminjam uang di bank karena suku bunga sedang rendah ya. Jadi ekonomi itu akan berjalan lancar ya di suku bunga rendah. Akibat ekonomi berjalan lancar, masyarakat akan banyak memiliki uang ya teman-teman. Masyarakat banyak memiliki uang dan akhirnya masyarakat memiliki uang dan suku bunga rendah. Kebanyakan dari masyarakat itu akan memulai kredit rumah teman-teman ya, KPR ya. Kenapa kredit rumah? Karena menurut masyarakat itu rumah itu bisa dijadikan investasi ya teman-teman. Menurut sebagian orang itu bisa dijadikan investasi karena nilainya akan selalu naik. Dan banyak orang yang seperti itu ya teman-teman. Di suku bunga rendah itu banyak orang yang membeli rumah. Jadi ketika banyak orang yang membeli rumah, akhirnya demand itu menjadi tinggi ya teman-teman. Demand tinggi, akhirnya banyak perumahan itu menaikkan harganya ya, karena demand-nya tinggi. Jadi tiap kali dia menjual selalu stoknya habis, buka lahan habis, buka lahan lagi. Jadi harga rumah semakin mahal ya teman-teman. Semakin mahal. Harga rumah semakin mahal dan sebelumnya kan banyak dari mereka yang melakukan pembelian rumah itu kredit ya teman-teman. Membeli rumah dengan kredit, terus suku bunga itu naik ya teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan
The Fed ya, The Fed itu menaikkan suku bunga. The Fed menaikkan suku bunga, otomatis negara-negara lain akan mengikutinya ya teman-teman. Karena kalau tidak menaikkan suku bunga, akan banyak investor-investor yang akan keluar dari negara itu ya teman-teman. Jadi mau tidak mau negara tersebut akan menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini menjadikan banyak dari mereka yang melakukan kredit itu kreditnya itu naik ya teman-teman. Seumpama kreditnya pertama itu 2.500.000, di era suku bunga tinggi itu bisa menjadi 2,7 atau 2,9 bahkan 3 juta ya. Akibatnya kalau seumpama kita itu bayar kredit cuma 25 juta, kita kan masih ada uang 500.000 ya. Kita bisa buat jajan atau buat keperluan yang lain. Dan akhirnya uang yang 500.000 itu tidak bisa kita pakai. Dan akhirnya kita pakai untuk membayar cicilan. Akhirnya masyarakat itu banyak yang tidak spend uang ya teman-teman. Jadi ekonomi mulai menurun. Dan tidak sedikit pula yang mereka itu gagal bayar. Mereka gagal bayar dan akhirnya rumah itu dijual. Dan kejadian ini tidak berlaku untuk satu orang ya, banyak orang yang melakukan. Dan akhirnya demand akan turun ya teman-teman. Demand akan turun, rumah banyak yang dijual. Rumah yang sebelumnya 500 juta dijual jadi 450, ternyata tidak laku. Dijual lagi 400, tidak laku. Dijual lagi 350, akhirnya laku ya. Tapi semakin banyak orang yang menjual murah, akhirnya rumah yang dulu kreditnya tinggi, rumah yang asumsinya harganya 500 juta menjadi 350. Dan akhirnya banyak orang yang merugi ya teman-teman. Atau mungkin kalau tidak bisa membayar, jadi kreditur akan mengambil rumahnya ya teman-teman. Kreditur mengambil rumahnya. Kreditur itu kayak bank ya teman-teman ya, bank-bank, entah bank BPR atau bank-bank umum. Jadi dia kan menyita rumahnya, dia jual lagi, ternyata tidak laku ya. Tidak laku atau lakunya murah, jadi kan bank merugi. Jadi kalau bank merugi, kemungkinan besar bank akan menjadi bangkrut ya teman-teman. Jadi kalau bank bangkrut, otomatis ekonomi yang ada di sekitar itu akan menjadi berantakan ya teman-teman. Ya, itu adalah parahnya dari housing crash ya teman-teman. Jadi kalau housing crash itu terjadi sangat mengerikan ya teman-teman, dampaknya bagi negara ya teman-teman. Mungkin cukup ini saja ya video yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.